Banyak konten kreator di Indonesia sekarang ini tidak menjual pikiran, tidak menjual ide, dan tidak menjual sesuatu yang berdasarkan nilai-nilai yang baik untuk dipertontonkan ke khalayak ramai. Dan seolah-olah kita semua juga ikut teracuni setiap FYP yang keluar atau konten-konten yang selalu memenuhi beranda media sosial kita hanya memicu dopamin, hanya memicu hal-hal yang demi kesenangan sesaat yang mungkin kalian sudah lelah dalam seharian bekerja, sudah jenuh dengan menghadapi permasalahan dari pagi ke malam di kehidupan kalian, tapi permasalahan yang sebenarnya bukan itu. Permasalahan sebenarnya adalah sugesti yang perlahan-lahan masuk otak kalian sehingga kalian tidak peduli lagi dengan nilai-nilai yang seharusnya memenuhi otak kalian. Yap, inilah kehidupan media sosial sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Dede Hermawan dari Unlimited Voice. Dan kita bersama-sama mencoba untuk membedah perlahan-lahan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat sekarang, di kehidupan sekarang. Dan walaupun kita masih baru, dan bismillah, semoga kedepannya kita bisa memberikan tontonan-tontonan yang baik dan edukasi-edukasi kepada semua penonton di media sosial platform manapun, dan tidak terkhusus kepada platform YouTube saja atau beberapa platform yang lain, tapi semuanya bakalan kita bedah dan kita sajikan buat semua masyarakat Indonesia bahkan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mungkin paham banyak konten-konten, banyak hal-hal yang tidak baik setiap hari keluar di beranda kita. Apakah itu pas kita bangun, apakah sebelum kita tidur, kita selalu disuguhkan dengan konten-konten yang menurut kita, apaan sih konten ini? Konten yang tidak bernilai, konten-konten yang hanya sekedar aji mumpung memperlihatkan hal-hal yang memicu respon sesaat. Apakah itu memperlihatkan dada yang gede, bokong yang gede, atau lekuk tubuh para perempuan-perempuan di luar sana yang secara nilai saat mereka nge-record konten mereka itu tidak ada sama sekali, tetapi tontonannya masih banyak, like-nya masih banyak, dan komen-komennya itu semua berjejer dengan komen-komen yang dalam notabene negatif semuanya. Permasalahannya sekarang, apakah kita bisa mengkontrol anak-anak muda yang akan melanjutkan estafet di negara ini untuk bisa memfilter atau tidak nonton konten-konten yang merusak otak mereka. Karena ini termasuk pornografi ringan menurut kita, dan ini hal-hal yang harus kita hindari untuk bisa menjadikan Indonesia emas ke depannya sesuai dengan harapan negara kita sendiri. Dan kemarin kita juga sudah mendengarkan beberapa info dari negara kita, dari Kominfo juga bakal memblokir beberapa akun game atau beberapa akun yang nantinya tidak bisa dimainkan oleh anak-anak muda atau anak-anak di bawah usia. Tapi menurut kita ini bukan solusi yang sangat konkret. Karena apa? Saat pembuatan account itu tanggal lahir, tahun lahir itu bisa dimanipulasi. Karena anak-anak sekarang tidak selugu yang kita pikirkan. Lagi-lagi tapi kita sangat mengapresiasi kinerja negara dalam hadir untuk peduli akan keterjaminan masa depan anak muda supaya tidak teracuni oleh hal-hal yang buruk di dunia digital. Tetapi lagi dan lagi, ini adalah pesan bagaimanapun negara, bagaimanapun pihak eksternal untuk bisa berusaha menjamin, mengerjakan, membuat aturan, membuat regulasi tentang media sosial supaya tidak meracuni anak-anak di bawah usia, apakah itu dalam bentuk games, apakah itu dalam bentuk media sosial, apakah dalam bentuk apapun di industri digital. Lagi dan lagi, orang tua salah satu faktor utamanya. Dan kebanyakan sekarang masalahnya itu di orang tua. Orang tua udah nggak peduli dengan kemajuan anaknya. Orang tua itu udah nggak peduli dengan perkembangan baik anaknya. Sekarang kita bisa survei kemana-mana pun, kita ke pasar, kita ke mall, orang tua lagi ngobrol, anaknya pegang HP. Biar apa? Biar anaknya itu nggak rewel, biar anaknya itu nggak riweh, biar anaknya itu nggak ribet.
Biar orang tua juga bisa santai makan dan orang tua juga bisa santai ngobrol. Nah, ini masa depan yang akan terjadi di kehidupan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan itu gimana? Negara berusaha untuk bisa mengatur regulasi supaya anak-anak tidak teracuni oleh media sosial, oleh game, oleh apapun yang belum pantas mereka tonton atau mereka lakukan. Dan sedangkan orang tua di mana-mana itu di setiap sudut kota, di setiap sudut daerah, kita pergi ke mall, kita pergi ke supermarket, kita pergi kemanapun di tempat makan, orang tua itu selalu memberikan solusi simpel, solusi yang instan supaya anak tidak ribet, tidak riweh, tidak rewel dengan handphone. Percuma negara hadir membuat regulasi yang sangat baik, tetapi lagi-lagi peran orang tua tidak pernah hadir untuk bisa menjamin anak-anaknya tidak teracuni oleh hal-hal yang belum sewajarnya. Nah, kita sebagai orang tua juga harusnya mempunyai pengetahuan kalau kehadiran orang tua sangat penting dalam berkomunikasi kepada anak. Memang benar, kehadiran teknologi membuat anak-anak sekarang scale up pengetahuannya dibandingkan dengan 20-25 tahun yang lalu. Mungkin pengetahuan mereka, cara komunikasi mereka itu sangat lebih baik. Tetapi ada hal negatif yang menyusupi itu dan kita harus paham. Semua orang tua di Indonesia harus mengerti. Pelan-pelan ada perbandingan kehadiran orang tua dan kehadiran konten di media sosial untuk komparasi bagi anak-anak siapa yang patut dan yang paling benar dicontoh. Jadi kita sebagai orang tua dan Anda sebagai orang tua tidak lagi menjadi prioritas utama untuk menjadi tuntunan oleh mereka. Jadi Anda harus hati-hati sebagai orang tua untuk bisa dan tetap menjadi prioritas sebagai estafet untuk mengelola anak Anda. Dalam artian mengelola, kita sebagai faktor utama dalam memberikan insight-insight positif. Kita adalah faktor utama dalam memberikan insight-insight yang bisa nge-build mereka, bisa membangun mereka ke hal-hal yang seharusnya jadi makanan mereka. Apakah itu makanan secara lahir dan makanan secara batin. Dan kita berharap dari Unlimited Voice, mudah-mudahan semua media yang ada di Indonesia itu bisa menjadi patron, bisa menjadi kiblat terbaik untuk perubahan anak muda, untuk perubahan kehidupan sosial. Dan pesan yang paling penting adalah jangan hanya bermain media sosial sedangkan Anda tidak punya social skill. Dan beberapa kali ini mungkin juga pernah menjadi bahasan. Orang yang bisa bermain media sosial belum tentu mempunyai social skill. Karena itu kita bisa lihat di berbagai macam komentar, di kolom komentar semua media sosial, dan ini juga udah jadi rahasia umum, itu cacian, makian, itu hate speech itu di mana-mana. Nah, saat si account ini atau orang yang ngomentari hal-hal negatif di media sosial siapapun, saat ketemu real life-nya, mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Karena mereka sangat tidak bisa atau tidak mempunyai social skill. Nah, ya karena itu juga kita juga sama-sama paham rata-rata dari 24 jam waktu kita mungkin 60% itu kita habiskan di layar handphone. Apa-apa tuh di layar handphone. Kita saat berpikir, saat menginginkan sesuatu, saat mengejar sesuatu, referensi pertama itu kita buka tuh handphone, kita buka Google, kita buka media sosial terkait, kita buka apapun yang terkait dengan apa yang kita inginkan. Sehingga membuat otak, batin, pikiran kita itu sekarang ini tidak terlatih dan tidak terasah untuk bisa berpikir secara organik. Nah, karena itu social skill-nya berkurang. Nah, jadi screen time pada anak memang harus diperhatikan, bukan sekedar kepada anak saja, dan kepada diri kita semua sebagai orang dewasa. Layaknya kita juga harus membatasi screen time kita juga harus membatasi hal-hal yang mungkin saat kita capek, saat critical factor di otak kita non-aktif atau melemah, kita nonton hal yang tidak baik, sugestinya cepat masuk ke pikiran bawah sadar. Dan karena itu, sengaja tidak sengaja, kita menyamai atau menyerupai apapun yang kita tonton sebelum tidur. Apakah hal yang baik? Bersyukur kita mendapatkan hal yang baik, tapi di dalam FYP atau di dalam beranda media sosial kita tidak bisa kontrol apa yang bakalan keluar setelah kita swipe atau setelah kita scroll di media sosial kita.
Dan sebelum Anda tidur, pastikan handphone Anda tidak menjadi faktor utama untuk mengantarkan Anda tidur. Jadi supaya otak, pikiran, bawah sadar Anda itu bisa terjaga dengan baik. Dan seharusnya kita menjadi manusia yang lebih baik dengan kehadiran teknologi dan media sosial, bukan menjadi manusia yang diperbudak oleh screen time, oleh hal-hal yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Diri kita adalah kendali kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.